Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Masih ada Bang Effendi Ghazali juga Bang Deddy Sitorus. Yang sama-sama lagi di mana? Mandalika. Bang Deddy, gini loh Bang Deddy. Mungkin maksudnya Bang Ege itu adalah dalam konteks rakyatnya yang dianggap salah. Karena rakyat juga publik juga melihatnya begitu. Sebagian besar melihatnya menganggap Bu Mega ini kurang peka dengan statement tersebut. Nah, PDIP bagaimana statementnya? Loh, pernyataan Ibu Mega kan dalam video itu jelas sekali. Ibu mengerti gitu loh. Tadi coba silakan diulang lagi videonya Ibu berkata apa. Kan Ibu justru menunjukkan empatinya, bukan sedang mengkritik gitu loh. Ibu jelas-jelas tadi menyampaikan bahwa bukan saya nggak tahu bahwa masyarakat sedang membutuhkan. Nanti saya dibilang tidak peduli rakyat kecil. Tapi ya masa iya cuma bisa menggoreng. Banyak alternatif yang lain. Bukan sedang mengkritik, sedang berempati gitu loh. Ibu menyebutkan bisa direbus, ya. Kita bisa tambahkan dipanggang, bisa dikukus, bisa bikin pepes pada saat barang itu langka, gitu loh. Jadi Ibu sangat jelas menyatakan itu, dan kepedulian Ibu terhadap masalah stunting ini luar biasa, Mbak. Dulu begitu kita masuk pandemi, kita semua karena Ibu peduli bahwa mungkin nanti akan ada kelangkaan pangan, seluruh jajaran partai itu disuruh menanam tanaman alternatif untuk pangan gitu. Dan melalui istri-istri anggota DPR dan juga struktural partai, itu diminta untuk mengembangkan masakan daerah. Karena dari zaman Bung Karno aja, Ibu ini sangat peduli makanan ya. Bung Karno sendiri itu pernah membuat menyuruh mengumpulkan resep masakan senusantara 1000 jenis masakan. Nama bukunya Mustika Rasa. Ini sekarang istri anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Ibu menyuruh semua membuat video cara memasak tanpa memasak makanan tanpa menggunakan minyak goreng. Ini kan karena kepedulian beliau soal stunting. Sebagai gitu upaya loh. Kalau solusi minyak begitu gorengnya ya, paling tidak ya? Kenapa? Sebagai upaya solusi maksudnya. Betul. Jadi tadi saya katakan, Ibu tidak sedang mengkritik masyarakat banyak. Ibu tahu. Makanya tadi Ibu bilang gitu, bukan saya tidak peduli. Tapi apa itu memang kebutuhan pokok? Saya setuju dengan itu. Gitu kan, itu yang sedang dipersoalkan. Bang Deddy, itu yang dipersoalkan Ibu Maria, gitu loh. Jadi kalau dibilang Ibu nggak peduli penderitaan rakyat, justru karena pedulinya, kenapa harus rela? Kita dengarkan Bang Ege memberikan respon, Bang Deddy. Jadi saya setuju tentang itu. Saya memulai tadi dengan kepedulian Ibu Wong Cilik ini. Tetapi menurut saya ketika kita bicara konteks, ada konteks penyampai pesan dan ada konteks penerima pesan. Nah, dalam konteks penerima pesan, saya rasa ini ada sesuatu yang berbeda, Arif dan Maria serta para pemirsa. Kalau kita berbicara, konteks penerima pesan ini awal kalimatnya beda, perasaannya beda, suasananya berbeda. Jadi kalau boleh kita katakan apakah ini salah atau tidak, menurut saya tadi kan keliru atau beginilah, kurang lengkap. Jadi karena itu saya membayangkan masih ada waktu untuk Ibu Mega pada hari-hari ini untuk menyatakan, sekali lagi, saya tadi sudah mengulang malah, bukan saya tidak peduli, kata Bu Mega, bukan itu tidak penting, nanti saya dibilang tidak peduli urusan rakyat banyak. Tetapi mungkin hari-hari ini yang kita tunggu adalah Ibu Mega menyatakan, saya sebagai Ibu Wong Cilik itu memerintahkan setiap petugas partai. Nah kebetulan petugas partai yang paling tinggi di eksekutif dan petugas partai yang paling tinggi di legislatif itu adalah dari PDI Perjuangan, termasuk juga Bang Deddy ini di Komisi 6 ya. Nah, yang mau saya katakan adalah Bu Mega menyatakan saya perintahkan seluruh petugas partai untuk menjamin bahwa tidak masuk akal ini kelangkaan minyak goreng ini buat seluruh rakyat. Artinya kita. Substansinya ya Bang ya? Tapi kan konteksnya kan lagi webinar stunting kan itu kan? Setuju. Jadi saya ingin mengatakan kalimat itu di era saat ini itu bisa ditarik kemana-mana, betul ya Bang Deddy ya? Yang tujuannya misalnya buat stunting, tapi nanti ditarik buat kerumunan dan lain-lain. Nah itu hanya ingin menunjukkan ada yang mengatakan keliru, ada yang mengatakan kurang lengkap, dan tinggal dilengkapi. Dalam hari-hari ini saya perintahkan sebagai Ibu Wong Cilik, saya perintahkan seluruh petugas partai baik di eksekutif maupun legislatif memastikan bahwa minyak goreng kita tidak langka untuk rakyat. Jadi melengkapi yang itu. Karena apa? Kebetulan kami berdua sedang ada di MotoGP ya. Di MotoGP ini kita kan sebetulnya tidak banyak berbicara di tingkat dunia gitu. Tetapi kita mampu nih sampai saat ini alhamdulillah pelaksananya baik. Terbalik sekali ini dengan minyak goreng. Kita penghasil sawit, kita penghasil CPO terbesar di dunia, tetapi kita mengalami kelangkaan sampai Menteri Perdagangannya
kebetulan bukan dari PDIP ya, Menteri Perdagangannya mengatakan menyerah pada mafia gitu. Saya jadi ingat loh ungkapan-ungkapan Bu Mega dalam konteks tertentu ya. Dulu pada waktu ada pengusaha yang bilang, banyak menteri yang bilang, maaf Arif dan Maria, saya pelan-pelan, ada menteri yang bilang, oh, banyak pengusaha minta tunda pemilu, Bu Mega tegas tuh, Baik. dia mengatakan ya, tolong saya dikoreksi, Dedi, memangnya negara ini milik nenek moyang kalian. Nah, sama. Yang dibutuhkan pada hari ini adalah kalimat-kalimat seperti memangnya negara ini boleh kita serahkan pada mafia. Jadi seluruh petugas partai PDIP itu harus sepenuh hati itu memperjuangkan hak-hak untuk rakyat. Sama seperti MotoGP kita tidak bisa atau Ya, belum Bang Ege. berdaya. Ya, silakan. Iya, Mendak kan juga janji informasinya Senin ini akan membuka gitu ya siapakah mafia-mafia dari Ya, kita minyak goreng. tunggulah, Kita tunggulah berarti di sana kan. ya, begitu ya. Kita tunggu. Bang Deddy, jadi begini, mungkin saya juga membuka sebuah portal berita gitu ya. Pada Januari 2022, Bu Mega sempat mengomentari mahalnya harga sembako kok masih naik begitu terus sempat dalam pernyataannya begitu ya, saya kan sering lihat begitu harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian, aneh menurut saya kok klasik amat ya, 76 tahun merdeka loh kok masih saja begitu, di mana ini salahnya? Nah, maksudnya publik tuh melihatnya begitu pada substansinya, tapi mengapa kemudian sekarang statementnya berbeda, bukan pada akar masalahnya seperti misalnya harganya kemudian juga kelangkaannya, tapi justru dengan statement tersebut. Kreativitasnya tadi. Loh, kan tadi sudah kalian sendiri yang bilang bahwa statement Ibu Mega itu konteksnya adalah bicara tentang stunting, tentang kekurangan gizi yang terjadi pada anak-anak. Ibu berempati dengan kelangkaan minyak goreng dan mengusulkan ya, memberi saran kepada masyarakat banyak itu supaya memikirkan alternatif untuk mengolah masakan pada saat minyak goreng langka. Tadi sudah dibilang, bukan saya tidak peduli, tapi itu bukan kebutuhan pokok, artinya banyak cara mengolah makanan yang bisa digunakan agar anak-anak kita tetap makan yang bergizi. Kalau soal ketegasan, soal komoditi pangan ini dari dulu Ibu Mega, bukan hanya bulan Januari. Benar statement Bu Mega itu bahwa kita setiap kali mengalami kelangkaan karena masih besarnya impor terhadap bahan pangan tertentu gitu loh. Dan kita di Komisi 6 ya dari fraksi PD Perjuangan dari bulan November 2021 sudah mempersoalkan soal mulai naiknya harga minyak goreng secara berjenjang gitu. Dan kalau dilihat statement-statement kita dalam rapat dengan pendapat dengan Kementerian Perdagangan keras dan sangat kritis. Bahkan saya pribadi sebelum Presiden menginap di calon ibu kota negara itu, saya sampai merasa harus bersuara lewat medsos meminta Presiden turun, ya, karena memang kendalanya dalam soal minyak goreng ini adalah adanya oligopoli dalam CPO dan minyak goreng dan adanya mafia-mafia di mana-mana. Saya berkali-kali, mohon maaf sebagai anggota DPR terpaksa harus tiktokan karena apa? Karena kita butuh Presiden turun tangan kemarin dan alhamdulillah begitu pulang dari Kalimantan Timur beliau langsung memanggil menteri-menteri untuk ratas. Saat bersamaan kita juga di DPR sedang mengundang 4 menteri kementerian terkait untuk membahas masalah minyak goreng ini. Nah sekarang kita tunggu. Sekarang kita tunggu karena kita memang diperintahkan secara tegas untuk mengawal ini. Tidak hanya minyak goreng, terlebih-lebih seluruh bahan-bahan komoditas penting. Makanya kita mengusulkan adanya neraca komoditas yang baik, gitu ya. Bang Deddy, itu yang maksudnya Bang Effendi statement semacam ini harusnya ditambahkan juga pada saat Bu Mega menyampaikan begitu ya, agar tidak ada salah paham begitu ya Bang Effendi ya? Sebenarnya tidak salah paham, Mbak. Pernyataan Ibu itu tidak mungkin disalahpahami kalau dikutip secara utuh. Ibu tadi kan sudah bilang, bukan saya tidak peduli. Saya mau mengatakan begini, ya. Jadi disampaikan dari dua konteks yang berbeda, konteks komunikator dengan segala niat baiknya pada acara tertentu. Ya, tadi sudah disampaikan itu. Poinnya Bang Ege. Meluas dan ditangkap oleh rakyat dengan nuansa dan cara berpikir mereka sendiri dan itu harus kita perhatikan. Nah, yang mau saya sebutkan lagi sekarang adalah kan ini sudah ada perintah dari Bu Mega bahwa kebetulan seharusnya kan dalam konteks petugas partai itu termasuk buat presiden, ketua DPR dan lain-lain ya. Nah yang mau saya katakan lagi di Indonesia ini sekarang kita punya Bulog, kita punya
food estate yang ditugaskan kepada Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, sekarang ada Badan Pangan Nasional, kok malah masalahnya bisa jadi begini terus gitu. Jadi pada bagian ini kita butuhkan ketegasan dari Bu Wong Cilik, Dedi, dan seluruh yang lain, supaya tidak terjadi MG yang lain nih. Jadi saya mau bilang tadi, jangan sampai lah. Ini Bang Dedi di DPR. ada MG yang lain, yaitu ya. oh my god gitu, oh my god gitu loh. yang lain. Jangan sampai rakyat kita bilang OMG itu ya. Terima kasih Bang Dedi. Terima kasih juga Bang Effendi Ghazali. Sama-sama. Bang Effendi Ghazali, terima kasih. Amin. Ya. Oke, selamat pagi. nonton bareng ya MotoGP. Selamat nonton bareng ya. Yuk, makasih. Sama-sama, selamat menonton. Salam sehat. Bangsa Indonesia. Assalamualaikum.